Halo para subscriber, kembali lagi bertemu dengan saya Nixon Marpaung. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai perkawinan terhalang. Perkawinan terhalang di sini adalah seseorang yang sudah menikah, ya, tetapi menikah lagi. Nah, jadi pernikahan yang baru ini menjadi penghalang terhadap pernikahan yang sebelumnya atau pernikahan yang sah. Makanya disebut perkawinan terhalang. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena saya melihat di beberapa media sosial permasalahan ini sedang lagi viral. Maka oleh karena itu saya ingin mencoba ya untuk menjelaskan terkait persoalan ini dari segi hukumnya seperti apa. Sebelum saya jelaskan, saya berikan sedikit seperti pertanyaan lah kepada laki-laki. Saya juga memang laki-laki, tapi saya ingin bertanya-tanya nih. Saya bertanya-tanya, kenapa sih laki-laki itu sudah menikah lagi gitu kan? Emang nggak bisa disatukan lagi rumah tangganya? Kalau pengen menikah, seharusnya lepaskan dulu perkawinan sebelumnya, ya, dengan istri sah sebelumnya, baru menikah lagi sama si cantik, ya. Jangan kamu belum melepaskan perkawinanmu, kamu sudah menikah sama si cantik, yaitu akan menjadi masalah bagi si suami itu sendiri, ya. Saya memang menyadari, saya sadari sih kadang dalam perkawinan itu selalu ada percekcokan, ya, ada perselisihan, ya, bahkan sering timbul ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Ya kalau memang itu penyebabnya membuat kamu menikah lagi, seharusnya sebagai si suami dilepaskan dulu dong perkawinan sebelumnya itu baru menikah lagi. Itu yang lebih tepat, ya. Nah, ada ya hak pengecualian yang diberikan undang-undang kepada suami untuk berpoligami, ya. Ada, jangan memilih untuk menikah lagi, ya. Tanya dulu dong istrinya, ya, apakah istrinya itu setuju untuk berpoligami atau tidak. Ya saya rasa tidak semua istri tidak setuju untuk berpoligami, karena faktanya di pengadilan banyak kok gugatan poligami yang dikabulkan, ya. Ya mudah-mudahan kalau memang ditanyakan kepada istrinya, ya mungkin si suaminya punya penghasilan lebih, ya mudah-mudahan istrinya mau. Tapi saya rasa istri nggak bakalan ada yang mau untuk dimadu atau dipoligami, nggak ada yang mau, ya, karena itu suatu pengkhianatan terhadap perkawinan, nggak ada yang mau itu, ya. Tapi kan faktanya di pengadilan banyak kok, ya, diputuskan untuk diberi hak untuk berpoligami. Nah, seandainya istrinya ini mau, ya, untuk berpoligami, apa yang harus dilakukan suami? Minta persetujuan dari istrinya, ya. Setelah itu ajukan gugatan pengadilan. Gugatannya di mana? Di tempat tinggal kamu lah, ya. Gugat ke pengadilan, minta bahwa diberikan hak poligami terhadap saya atas si wanita ini gitu. Syarat-syaratnya itu tadi, harus ada persetujuan dari si istri, terus kedua harus ada slip gaji, ya, itu syarat utamanya. Mintakan itu dari si istri surat persetujuannya, kalau dia setuju untuk poligami, baru ajukan gugatan ke pengadilan, ya, supaya pengadilan memberikan hak untuk poligami. Nah, kembali lagi tadi ke perkawinan yang terhalang tadi. Jadi seseorang suami itu kalaupun dia tidak dibolehkan poligami, jangan nikah lagi, ya. Kalau pengen nikah lagi, lepaskan dulu perkawinan yang lama atau perkawinan sebelumnya. Karena kenapa? Kalau tidak dilepaskan perkawinan sebelumnya, itu akan berdampak terhadap pembatalan perkawinan dan dapat juga di lapor tindak pidana, ya. Kalau posisi kita sebagai si istri, ya, dalam permasalahan ini, upaya hukum apa yang harus kita lakukan terhadap perkawinan si suami itu? Yang pertama, kita dapat membatalkan perkawinan si suami itu dengan si cantik tadi itu, ya, dengan membatalkan perkawinannya karena perkawinan yang sebelumnya dengan si istri sah ini
tidak dilepaskan. Sehingga dengan alasan itulah kita dapat membatalkan perkawinan si suami tadi dengan si cantik itu ke pengadilan. Di mana kita batalkannya? Ya di pengadilan tempat tinggal si istri itu tadi. Gugat aja ke pengadilan, sampaikan bahwa saya sejak menikah sama suami saya sejak tahun sekian sampai sekarang ya masih sah sebagai suami istri. Ternyata diam-diam suami saya nakal gitu kan. Dia nikah lagi tanpa melepaskan perkawinannya. Maka oleh karena itu mohon kepada ketua pengadilan ya untuk membatalkan perkawinan si cantik tadi. Nah, gitu aja intinya. Lalu selain itu ya upaya apa lagi yang harus kita lakukan? Lapor polisi dong ya. Suaminya itu dapat dilapor tindak pidana terkait mengenai perkawinan terhalang kepada polisi. 7 tahun ancamannya ya. 7 tahun nggak main-main. Terus patut diduga si suami telah melakukan dugaan perzinahan sama si cantik itu. Ya kenapa? Karena perkawinan sama si istri saya ini belum dilepaskan. Maka oleh karena itu mereka dapat diduga melakukan dugaan tindak pidana perzinahan. Nah, setelah itu bagaimana dengan pemuka agama yang menikahkan ini? Kan ini menjadi persoalan sekarang. Ya, kenapa pemuka agama mau? Ya, dia tidak mencari informasi lebih jauh mengenai si suami ini. Ya, dilakukan dulu dong pembinaan terhadap perkawinan. Ya, setidaknya berapa bulan? Tujuannya apa? Satu, ya supaya dia tahu nanti kalau menikah seperti apa. Terus kedua, mencari tahu kebenaran bagaimana si suami ini, dia sudah pernah beristri atau bukan, kan gitu. Ya hati-hati juga para pemuka agama ya. Para pemuka agama yang melangsungkan perkawinan ya, yang sudah pernah ya menikah sebelumnya secara sah, patut diduga turut serta melakukan tindak pidana. Ya pasal 55 masuk untuk para pemuka agama. Jadi hati-hati ya. Jadi lebih telitilah, lebih hati-hatilah para pemuka agama untuk melangsungkan perkawinan ya. Kalau memang sudah ada perkawinan sebelumnya. Tetapi kalau bukan ada perkawinan sebelumnya ya terima aja. Tetapi kalau ada ya jangan diterima dong. Ya kan? Karena menjadi ya dampak buruk nanti terhadap di mana perkawinan itu dilangsungkan dan juga dapat dipidana ya pemuka agamanya atas perkawinan yang dilangsungkan itu ya. Nah, terus ada permasalahan lagi ya, permasalahannya bagaimana posisi si istri ya yang sebelumnya katanya nikah siri terus suaminya nikah lagi katanya. Kabarnya nikah secara didaftarkan di administrasi pemerintahan. Nah, kan lucu. Istrinya ini, suami saya nikah sama saya tidak didaftarkan perkawinan saya secara administrasi pemerintahan. Kok suami saya nikah lagi ke orang lain, tapi dia sudah punya surat nikah ya dari pemerintahan, kata administrasi pemerintahan. Ya. Jadi permasalahan yang kedua ini sebenarnya itu juga merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak si suami. Ya, dugaan apa? Satu, ya diduga suami telah melakukan penipuan 378 ya sama undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Bisa dong, karena dia melakukan suatu rangkaian kebohongan ya. Kekerasan seksualnya di mana? Ya ada rangkaian kebohongan, terus dia dipermalukan atas pernikahan yang sebelumnya. Lapor ya. Memang ini sangat debatable ya, tapi menjadi perdebatan nanti di pihak kepolisian. Biarkan ke pihak kepolisian menilai permasalahan ini. Nah, selain itu ada dugaan keterangan palsu. Keterangan palsunya di mana? Ya, surat yang dikeluarkan oleh pemuka agama ataupun catatan sipil itu, ya, bisa kita jadikan bahwa si suami ini memberikan keterangan palsu atas perkawinannya itu karena si istrinya ini pernah dinikahi secara sih. Undang-undang kan mengatakan perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama adalah sah. Ya sah perkawinannya, hanya saja tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi perkawinan secara siri ini adalah sah, cuma belum dicatatkan secara administrasi pemerintahan. Nah, maka oleh karena itu si istri yang menikah siri ini ya dapat melaporkan suami atas dugaan ya memberikan keterangan palsu ya
Terus istrinya itu bisa dipidana nggak? Saya rasa tidak bisa ya, karena konteksnya mereka menikah secara sah. Dugaan perzinahan saya rasa tidak tepat ya. Mungkin hanya ini aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Kalau memang teman-teman ataupun siapapun ya ada sama dalam permasalahan ini ya, semoga permasalahan ini bisa membantu. Dan saya harap ya setiap perkawinan yang dilangsungkan, semoga perkawinan itu langgeng dan tidak ada perceraian dan tidak ada perpisahan ya, langgeng sampai selama-lamanya. Terima kasih, selamat malam.